Shalom, shalom, haleluya. Jemaat dari GBS Haleluya Palur serta para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Saudaraku, sore hari ini Jemaat GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah online. Maka dari itu mari kita tundukkan kepala. Haleluya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Dipermuliakan kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi maupun seperti di surga. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Haleluya Tuhan. Sebentar kami jemaat-Mu GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau sertai kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami panjang kehadirat-Mu. Kami juga berdoa untuk sebentar yang akan membawakan firman sore hari ini. Haleluya, Engkau kuduskan dan Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu hari ini, sore hari ini, bisa mudah ditangkap oleh kami jemaat-jemaat. Kami dapat melakukan apa yang menjadi teladan-teladan dalam firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami panjatkan ibadah sore hari ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhir hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga jemaat GBS Haleluya Palur serta sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di tempat ini ataupun yang berada di luar negeri. Mari kita sama-sama belajar dari surat Filipi yang bersambung ini. Nah, Bapak Ibu, secara garis besar surat Filipi yang telah kita pelajari itu memberikan pelajaran kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Dia ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah ditebus, mendapatkan anugerah, yaitu kasih, karunia, dan damai sejahtera. Nah, begitu kita mendapatkan anugerah ini, kita harus tahu bagaimana caranya untuk menikmati damai sejahtera, bahkan meningkatkan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Rasul Paulus mengajarkan kamu harus naik setingkat lagi, yaitu damai sejahtera itu akan didapat kalau orang sudah dapat menampilkan atau memiliki sehati, sepikir dalam satu tujuan. Ya, jadi pelajaran ini dulu kita harus sehati, sekata dengan teman-teman, lalu satu pikiran dengan teman-teman dan menjalankan tujuannya. Nah, ini ada dalam hati, belum sampai pada penampilan, tetapi dalam hati kita, kata sepikir, kata seia sekata, kata satu tujuan itu sudah ada dalam hati kita. Bahkan pelajaran yang lalu kita harus belajar seperti Yesus. Seperti Yesus itu yang bagaimana? Seperti Yesus itu adalah orang yang mulai muncul rasa iba, mulai muncul rasa belas kasihan jika melihat orang-orang lain akan masuk ke dalam neraka. Kalau kita sudah memiliki seperti Yesus dalam hati kita, ada kuasa yang diberikan. Ya, kuasa, ada kekuatan yang diberikan. Di dalam Yohanes 14 dikatakan bahwa kita dapat melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Kita dapat mendoakan orang sakit sembuh.
Kita dapat mendoakan orang yang gagal, dia berhasil. Kita dapat mengajar kepada mereka supaya mereka menerima Yesus. Jadi tujuan utama itu adalah memenangkan jiwa. Tujuan utama itu adalah mulai mengadakan penginjilan-penginjilan. Dan penginjilan ini akan berhasil kalau hatinya sudah mulai tidak memikirkan dirinya sendiri, sehati dengan teman-temannya, sepikir dengan teman-temannya. Ini baru damai sejahtera itu makin besar yang kita rasakan. Nah, hari ini apa yang akan kita pelajari? Hari ini yang kita pelajari bukan hati saja. Hati ini harus ditampilkan, ada penampilan, kelihatan dari luar. Ya, mari kita baca Filipi 2 ayat 14 dan ayat 15. Ayat 14 dan ayat 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kalau kemarin atau beberapa waktu kita baru menata hati kita, dan kita punya angan-angan satu tujuan, yaitu memenangkan jiwa. Tetapi hari ini mulai ditampilkan. Maka pelajaran hari ini adalah harus meningkatkan kualitas hidup. Orang yang sudah hatinya benar, orang yang sudah seia sekata, orang yang seperti Yesus, mulai ditingkatkan dengan kesadaran bahwa hidupnya ini dilihat orang lain. Bukan hanya ngomongnya, tetapi hidup kita ini total dilihat oleh orang lain. Penginjilan kita, sebelum kita bersuara, keadaan kita ini mulai harus dapat dilihat. Nah, kita harus sadar di dalam hidup bersama itu kadang-kadang silang pendapat. Dalam hidup bersama kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Nah, ini dikerjakan dulu untuk dijadikan satu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantah. Jadi praktek hidup tampil kepada orang lain, dilihat oleh orang lain. Oh, tidak bersungut-sungut, mengerjakannya dengan roman muka yang penuh sukacita, tidak ada persungutan lagi. Ada banyak orang kelihatannya berangkat, ada banyak orang kelihatannya nurut, tetapi mengerjakannya dengan bersungut-sungut. Tuhan mengatakan, tingkatkan kualitas hidupmu. Persungutan itu harus dibuang. Ya. Selain persungutan dengan berbantah-bantah, di depan orang suka berbantah-bantah. Penginjil kok seperti itu. Di depan orang suka bertengkar. Kok seperti itu anak Tuhan? Kualitas hidupnya masih kurang. Maka Tuhan menginginkan, yuk kalau kepingin meningkatkan kualitas hidup, mari tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Supaya setiap orang yang melihat kita, kok baik ya, menjadi Kristen, ikut Tuhan itu kok sifatnya baik, prakteknya baik, hatinya baik, pikirannya baik. Nah, penginjilan pertama, orang melihat kita sudah tertarik. Itu penginjilan pertama, karena kita tidak
bersungut-sungut. Tingkatkan lagi, ya, tingkatkan lagi. Di dalam ayat 15 dikatakan supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda. Ya. Hidup lama kita mungkin gelap. Hidup lama kita mungkin jelek. Tetapi begitu kenal Yesus, ada perubahan. Perubahannya apa? Hidupmu tidak beraib. Hidupmu tidak bernoda. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah kamu sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Dua ayat ini sama tujuannya. Kekristenan yang kita ikuti, yang sudah sehati sepikir, yang sudah sama seperti Yesus, itu menampilkan tidak bernoda dan tidak beraib. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan. Kualitas hidup seperti inilah yang harus ditampilkan. Banyak jemaat mengatakan demikian. Bagaimana mungkin? Saya adalah masih di dunia. Saya masih banyak dosa. Tidak mungkin saya mengikuti, tidak mungkin saya dapat dituntut hidup sempurna dan sebagainya. Ya, mereka tidak berani. Ya, mereka tidak berani. Kita harus berani mengatakan bahwa aku harus sempurna. Pikiran yang mengatakan tidak sempurna, pikiran yang masih mengatakan berbantah-bantah, pikiran atau perasaan yang masih mengatakan tidak-tidak itu kita tolak. Aku anak Tuhan. Yesus loh yang mengatakan, hendaklah kamu sempurna. Kalau Yesus mengatakan hendaklah kamu sempurna, mesti Yesus sudah memikirkan kesempurnaan yang bagaimana yang harus atau yang dapat dilakukan oleh orang percaya itu. Nah, kesempurnaan yang kualitas hidupnya ditingkatkan. Nah, supaya apa? Supaya kita bercahaya. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi kita dapat bercahaya bukan berarti kita memiliki lampu yang bernyalanya, enggak. Orang melihat hebatnya orang Kristen yang berani meningkatkan kualitas hidup. Nah, arti bercahaya itu dapat menerangi lingkungan yang gelap. Dengan adanya orang percaya yang menginginkan hidup benar di hadapan Allah, tidak cemberut mukanya, tidak berbantah-bantah kalau mendapatkan tugas, maka orang itu bercahaya di lingkungannya. Kemana dia pergi, cahaya itu akan mengikuti. Itu loh dapat menjadi orang-orang yang menerangi lingkungannya. Nah, kalau sudah menerangi, kita ngomong apapun juga dia dengar. Tidak hanya sekedar dengar, kalau kita ngomong apapun juga wong ada perubahan, ada bukti. Karena ada bukti, maka banyak orang yang mengikut. Oleh sebab itu, permintaan kitab Filipi, benahi dulu hidup rohanimu. Sesudah kamu membenahi hidup rohani, kamu sudah memiliki syarat-syarat pembenahan hidup rohani, munculkan di jasmani, yaitu tanpa berbantah-bantah, tanpa bersungut-sungut, dan biarlah engkau bercahaya untuk
semua orang. Kalau cahaya kita muncul, maka banyak orang bertobat. Meningkatkan kualitas hidup adalah mengikut Yesus dengan menanggalkan hidup lama, dengan menanggalkan hidup yang gelap, lalu menampilkan cahaya kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pelajaran hari ini akan menggugah hidup kami, supaya tidak hanya rohani kami yang kami tingkatkan, tetapi jasmani kami yang dilihat orang, penampilan tutur kata dan perbuatan kami yang kami lakukan menjadi terang yang menerangi teman-teman kami yang lain. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, alangkah bijaksananya kalau kita masih membawa masker. Suatu saat kalau kita berada di kerumunan, kita dapat memakai masker kita. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi, itu untuk anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk umum atau ibadah raya. Lalu pada hari Selasa, pada setiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab dimulai jam 6 sore. Hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan cabang juga dimulai jam 6 sore. Kegiatan persekutuan rumah tangga atau permata juga dimulai jam 6 sore. Bagi Bapak Ibu jemaat yang belum mengikuti kegiatan ini, luangkan waktu. Yuk kita pergi ke cabang atau pergi ke permata. Supaya kenalan kita banyak, supaya pelajaran firman Tuhan banyak, kita bersama-sama dengan mereka. Daftarkan dirimu kepada para petugas. Lalu Bapak Ibu yang pengen baptis, anak-anak yang pengen baptis, supaya segera mendaftarkan diri pada ketua kaum muda atau kepada Ruth dan Naomi. Lalu hari Sabtu itu ada ibadah luar biasa, Youth Revive, yang mengadakan ibadah-ibadah kaum muda dengan berbagai macam cara mereka. Kreatif mereka akan muncul di dalam Youth Revive ini. Bagi anak muda yang belum ikut, bagi keluarga muda yang belum ikut, dewasa muda ini yang belum ikut, ayo kami undang. Sabtu jam 6 sore. Lalu yang terakhir, ibadah online. Penting ini Bapak Ibu, ibadah online tetap jalan. Oleh sebab itu doakan agar krunya sehat, semangat, alat-alat awet. Saya rasa pengumuman cukup sekian. Mari kita akhiri di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau telah pimpin kami di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam ibadah kami, sukacita Kau berikan kami, firman-Mu Kau berikan kami. Bapa, kami masih membawa doa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kau telah beri keamanan, kedamaian. Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan pimpin berkati. Berkati beliau ya Tuhan untuk menunaikan tugas-tugas hari ini dengan baik. Kami berdoa dari presiden sampai yang terbawah, Engkau akan pimpin berkati. Berikan penyertaan-Mu. Kami masih ingat
Untuk TNI Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, yang terus memberi kesempatan kepada kami untuk meningkatkan kualitas hidup kami, sehingga kami menjadi anak Tuhan yang tidak mempermalukan Engkau, tetapi anak Tuhan yang terus dapat memenangkan jiwa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu mengalir limpah di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan Engkau karena mereka sakit. Kami berdoa untuk Ibu Gito, kami berdoa untuk Ibu Mintarsih, kami berdoa untuk Arin, kami berdoa untuk Ibu Mbing. Mereka Tuhan membutuhkan Engkau. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Tris, kami berdoa untuk Pak Ishak, kami berdoa untuk Pak Min. Engkau juga jamah supaya mereka ini dijamah dengan kesehatan yang sempurna. Kami bersyukur Engkau telah sembuhkan Pak Gito, Engkau telah sembuhkan Lili, Engkau telah sembuhkan Ibu Bambang, bahkan Engkau telah sembuhkan Wagini dan Pak Yusuf. Mereka telah menikmati kesembuhan dari Engkau, maka mereka mengucap syukur kepadamu Bapa, dan siap untuk menceritakan hebatnya Yesus dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap langit, Engkau telah mencurahkan segala berkat. Maka jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan, nikmatilah berkat yang Tuhan limpahkan untuk engkau. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, terimalah berkat untuk usaha pekerjaan, terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah, sampai setiap orang yang ketemu engkau heran, karena engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.